Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang jumpa lagi bersama dengan saya di program Renungan Harian Keluarga edisi Kamis 19 Maret 2023. Saya Pendeta Jendin Bumi Punggohong. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang indah yang boleh lagi Tuhan perkenankan kepada kami. Ada berjumpa bersama dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya dari firman ini dapat kembali mengingatkan kami, dapat memperbaiki kehidupan kami, tingkah laku, tutur kata, bahkan juga keseharian kami. Ampuni setiap kesalahan, ampuni setiap dosa, dan layakkan kami untuk mendengarkan akan sabda berita firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, hanya di dalam nama Yesus sumber pengampunan firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 22 ayat 33 hingga 34 menjadi ayat untuk perenungan dalam ibadah kita di saat ini. Lukas pasal 22 ayat 33 hingga 34 beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal Aku." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan diberkati ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini, akuilah Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Simon Petrus yang juga dikenal sebagai Kefas, termasuk salah satu murid Yesus Kristus yang pertama. Ia dikenal sebagai murid yang lantang dan bersemangat. Begitu juga dalam bacaan saat ini saudara, Simon Petrus dengan penuh semangat menjawab ketika Yesus Kristus memberikan peringatan bahwa iblis telah menuntut untuk menampinya. Petrus menjawab dengan penuh keberanian. Pada ayat 33 saudara, dia katakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan Engkau." Namun saudara, Yesus Kristus berkata pada ayat 34, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal Aku." Luar biasa saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah memberikan kesempatan bagi Simon Petrus untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi saudara, ia tetap menyangkal Yesus Kristus. Yang dapat kita lihat pada Lukas 22 ayat 55 hingga 62. Di mana di sana Petrus menyatakan keberanian di tempat kondisi yang nyaman dan tidak ada tekanan. Akan tetapi ketika keadaan berubah, ia berada dalam tekanan dan ancaman di tengah-tengah orang yang hendak menyalibkan Yesus Kristus. Keberaniannya hilang, saudara. Di manakah sikap keberanian Simon Petrus yang menyatakan bahwa dia bersedia untuk dipenjara, bahkan siap mati bersama-sama dengan Yesus? Pada waktu orang-orang berkata bahwa Simon Petrus adalah pengikut Yesus Kristus, yang mengejutkan apa saudara? Ia menyangkalnya sampai dengan 3 kali. Karena apa? Ia takut dihukum bersama dengan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kisah pengalaman Simon Petrus ini menjadi peringatan dan juga penguatan
dalam perjalanan kehidupan saya dan juga Bapak Ibu. Simon Petrus bukanlah satu-satunya murid yang menyangkal Yesus Kristus. Dia hanyalah satu dari begitu banyak orang yang menyangkal Yesus Kristus. Saudara, belajar dari pengalaman hidup Simon Petrus. Kiranya kita dalam kehidupan beriman kita tetap kokoh untuk tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kita sedang berada dalam ancaman. Meskipun kita sedang berada dalam tekanan dan bahkan tantangan hidup yang berat. Saudara, janganlah demi kenyamanan, demi kedudukan, demi kehormatan, demi harta dan pergaulan, sehingga membuat diri kita menyangkal Yesus Kristus. Memang tidak mudah ketika kita berada dalam situasi yang sulit dan sulit. Tetapi orang yang bertahan dan tetap teguh, iman, percaya, mengakui dirinya adalah pengikut Yesus Kristus, maka dengarlah peringatannya. Bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Itu yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 32 hingga 33. Ikut Yesus. Nyatakan iman kita kepada Yesus dan selalu kita percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menghayati, memaknai akan kesungguhan Yesus Kristus. Hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kepercayaan akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya bahwa tidak ada nama lain di atas nama, yaitu Yesus Kristus, penguasa alam semesta, bahkan juga pencipta kami manusia. Untuk itu dengan keyakinan iman kami percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang telah Engkau utus bagi kami, senantiasa membimbing, menghibur, menguatkan, menyertai kami, membentuk hidup kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak. Mampukan kami Tuhan dalam hidup kekudusan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu, bahkan kami semua pemirsa dalam program renungan harian keluarga di saat ini. Beri sehat, beri kuat dalam tanggung jawab pekerjaan setiap hari yang kami usahakan, kami perjuangkan. Hanya kami boleh menikmati berkat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga kami. Tapi perteguh iman percaya kami. Walaupun kami di saat ini mengalami pergumulan, tantangan hidup, masalah hidup, baik masalah keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak, masalah ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, tapi teguhkan iman percaya kami. Bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Diaken, Penatua, dari Kom 1 hingga Kom 27, Penatua, BIPA, KPPJ, unit pelayanan, urusan pelayanan kategorial, kelompok pelayanan lansia, penasehat, badan pekerja, majelis jemaat, kostor, pegawai gereja, semua kami yang terlibat dalam pelayanan, tim kerja, mampukan kami bekerja sama, berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Saling membangun satu dengan yang lain, sehingga ada pertumbuhan iman jemaat. Diberkati kehidupan kami. Dalamnya juga para pendeta, badan pekerja majelis jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati. Terlebih khusus juga Tuhan, tim multimedia Gemi Maranatha yang dengan setia mempersiapkan bahkan juga menayangkan program-program renungan harian yang tentunya kami percaya melalui program renungan harian dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga sesama kami. Berkati semua tim yang ada, beri sehat, beri kuat dalam kehidupan pribadi mereka, masa muda mereka,
bahkan juga keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bangsa negara kami, Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin. Dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, bahkan juga di Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2. Bapak Lurah, Ibu Lurah, sama keluarga, semua perangkat pemerintahan yang ada, kepala-kepala lingkungan diberkati Tuhan. Mampukan mereka menjalankan tugas pemerintahan yang telah Tuhan percayakan, menjadi abdi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan juga dalam penghayatan makna akan kesengsaraan Yesus Kristus, selalu bentuk hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan. Menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bukan hanya sekedar percaya, yang bukan hanya sekedar tercatat dalam KTP, tetapi boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sambil terus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Dan saya yakin dan percaya kita yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita like, kita komen, kita subscribe dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang tentunya selalu menyiarkan program-program renungan yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, dan juga masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, Soli Deo Gloria.